Stunted atau stunting? Stunted belum tentu stunting, tapi stunting pasti stunted. Bagaimana cara membedakannya? Anak masuk kriteria stunted bila tinggi badan terhadap usia di bawah garis merah kurva WHO. Bila anak stunted, plot berat badan ke kurva WHO untuk menentukan usia berat. Lakukan hal yang sama untuk mendapatkan usia tinggi. Apabila usia berat lebih besar dari usia tinggi, maka anak termasuk stunted. Namun apabila usia tinggi lebih besar daripada usia berat, maka anak termasuk stunting. Stunting yang terjadi pada usia dini berhubungan dengan penurunan fungsi kognitif, psikososial, prestasi akademik, kualitas hidup, dan peningkatan risiko terjadinya sindrom metabolik pada masa dewasa. Jadi, anak Anda stunted atau stunting? Jika ragu, konsultasikan dengan dokter spesialis anak Anda karena efek negatif stunting bersifat permanen. Ayo, cegah stunting sedari dini untuk tumbuh kembang anak yang lebih optimal. Kalau gak mau anakmu disebut pendek, jangan lakuin ini. Mari kita bahas. Moms, ternyata kebiasaan ini bisa membuat si kecil pendek atau stunting. Yang pertama, begadang. Si kecil wajib tidur sebelum jam 9 malam karena hormon pertumbuhannya produksi dari jam 11 sampai jam 2 pagi. Kedua, minum teh atau kopi dan kopi mengandung kafein yang akan menghambat penyerapan zat besi dan bisa membuat stunting karena kekurangan gizi kronis. Tiga, tidak makan prohe. Ingat ya moms, protein hewani itu sangat penting untuk mencegah stunting. Empat, sering nonton TV atau posisi duduk yang terlalu lama dan tidak tepat akan menyebabkan gangguan tulang belakang yang mempengaruhi tinggi badan. Kelima, faktor genetik. Nah, kalau faktor genetik tidak bisa dihindari ya, Mams. Ini yang aku lakuin ketika anakku mulai GTM. Yang pertama, aku cek dulu lagi tumbuh gigi atau enggak. Kalau iya, aku teksturnya lembutin supaya dia makannya lebih nyaman. Terus kalau lagi baru naik tekstur juga aku nggak paksain langsung berubah teksturnya. Aku pelan-pelan aja ikutin mau bayinya sampai dia terbiasa dengan tekstur yang baru. Nah, pas suapinnya, lakukan kontak mata dengan bayi sambil kasih lihat sendoknya. Kasih lihat kalau dia tuh harus makan sekarang. Sendoknya juga jangan dipaksain untuk masuk ke mulutnya. Kita pelan-pelan aja nunggu dia mau sendiri. Nah, kadang tuh aku juga sambil ngajakin bercanda supaya dia mau Jangan lupa makannya itu kalau bisa barengin sama mami papinya supaya dia tuh ngeliat mami papinya makan juga. Dan untuk orang tua yang lagi nyuapin harus sabar. Kadang kalau aku udah gak sabar ya aku minta gantian sama papinya atau sama poponya. Dan kalau aku lagi sendiri, aku istirahat dulu bentar aja gitu sampai tenang biar suasana makannya itu tetap tenang, nyaman dan enggak ngomel-ngomel. Make sure juga that's my party, nobody holy back. And my happiness comes first. I never come left to stress, yeah. I be like Terminator. I dey deliver. I pass it doctor. I be like Terminator. I dey deliver. I pass it doctor. I be like Terminator. I dey deliver. A great big bang and dinosaurs, fiery raining meteors. It all ends unfortunately, but you're gonna live forever in me. I'll guarantee. Just wait and see. Parts of me were made by you, and planets keep their distance too. The moon's got a grip on the sea, and you're gonna live forever in me. I guarantee it's your destiny. Hah?
Emang iya, feeding rules itu susah dan super ribet. Hai Moms, perkenalkan saya Tika, konselor empati yang akan menjadi sahabat Moms yang lagi pusing-pusingnya di fase empati. Banyak sekali Moms, apalagi yang baru mulai empati pasti mengeluh yang namanya feeding rules. Padahal, feeding rules ini sangat membantu si kecil dalam proses makannya. Bahkan bisa jadi solusi nih, anak nggak mau mangap alias GTM. Nah, sebelum membahas lebih jauh, apa sih feeding rules itu? Sebetulnya feeding rules ini terbagi menjadi 3 konsep yang simple. Yang pertama adalah perhatikan jadwal makan si kecil. Usahakan jeda 2-3 jam sebelum dan sesudah makan. Sederhananya biar si kecil tahu adanya sinyal lapar atau juga sinyal kenyang. Yang kedua adalah durasi makan. Nah, siapa nih yang di sini suka nyuapin si kecil selama berjam-jam? Tahu nggak sih, kalau si kecil itu hanya bisa fokus makan nggak lebih dari 30 menit. Jadi, berlama-lama makan nggak akan menambah porsi makan, malah membuat anak semakin bosan dengan makanannya. Yang ketiga adalah tanpa distraksi. Jadi, makan jangan sambil mainan, terus digendong sambil lihat kucing, atau sambil lihat TV. Percaya deh, kalau 3 hal tadi mempraktekkan, dari hari pertama pasti nggak ada yang namanya drama GTM. Nah, karena sekarang udah tahu, jangan lupa di-save and share ke mami-mami lainnya biar makin semangat terapin feeding rules-nya dan nggak stres lagi sama drama anak GTM. Afirmasi positif buat yang anaknya GTM dan picky eater. Baca terus-menerus, rutin setiap hari sampai melekat di otak anak. Gambarnya menarik, ceritanya simple banget buat dimengerti oleh bayi dan balita. Bonus poin, halamannya tebel jadi nggak bisa disobek dan dirusak. Ngajarin anak attitude positif yang bener soal makanan, mau itu kamu suka atau nggak suka, yang penting coba dulu. Percaya banget sama kekuatan kata-kata afirmasi positif yang diucapin berulang, dampaknya besar banget buat tumbuh kembang dan psikis anak. Semangat pejuang GTM. Pretty, 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 pretty. Chihoku dekai, iya pretty, 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 pretty. Yo, body, iya pretty, 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 pretty. Jagakute happy, iya pretty. I love my abs and the video for promiscuous. My style is ridiculous, ridiculous. You see us in the club, we like to feel nice. You see us on the floor, we've been watching all night. We're here to hurt your body. Give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. Give it to me, give it to me, give it to me. Salam, mau coba telur ini? Enggak mau. Tapi ibu sentuhin di muka. Kalau di tangan, tik 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 tik. Tentuin di tangan, tik 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 tik. Ibu cium. Muah. Hana cium. Cium. Muah. Cium lagi. Anak cium lagi. Ibu jilat. Mau coba? Jilat nih. Ibu jilat lagi. Lanjut lagi. Ibu gigit dikit. Ibu gigit dikit. Hana gigit dikit ya. Gigit dikit. Gigit dikit. Mau coba? Gigit dikit ya. Enak gak? Enggak enak. Nggak enak. Nggak apa-apa, yang penting udah mau nyoba.
Udah? Makasih ya sudah mau nyoba ya. Aduh, hebat banget. Ini namanya telur. Telur. Nah. Hebat. Hebat banget. Sudah? Oke. Makasih ya udah mau nyoba ya. Oke. Makan. Kalau anak suka milih-milih makanan, yuk kita kasih smell sensory play. Bisa pakai wewangian apa aja. Kalau aku cuman manfaatin bumbu-bumbu dapur yang ada di rumah. Nah, smell sensory play ini tujuannya untuk melatih indera penciuman anak. Biasanya dari bayi, Ezio tuh cuman aku kasih sensori berupa sentuhan dan pengenalan tekstur. Ternyata aku baru sadar melatih indera penciuman itu nggak kalah penting. Apalagi untuk anak yang picky eater kayak Ezio. Semakin sering mereka kenalan sama berbagai macam aroma, harapannya mereka jadi tertarik untuk mencoba makanan-makanan baru. Soalnya mereka penasaran. Kayaknya aromanya kenal deh. Apa yang harus kita lakukan kalau anak sudah terlanjur picky eater ya? Mulailah untuk memperkenalkan makanan baru dengan cara menyajikan fun, safe, and exposure food setiap kali anak makan. Atau metode ini bisa disebut juga sebagai metode food chaining. Metode makan dengan cara seperti ini lebih efektif digunakan daripada memaksa anak makan serta menghabiskan makanan yang tidak dia sukai. Contohnya seperti ini ya, anakku Hansel sedang belajar untuk bisa makan edamame. Sehingga di tahap ini, edamame adalah exposure food bagi dirinya. Aku akan menyajikan bersamaan dengan makanan yang dia suka, yaitu barongko pisang dan juga keju. Serta tidak lupa otak-otak ikan sebagai fun food untuk bisa dia pegang. Dengan metode penyajian seperti ini, anak akan merasa tidak tertekan karena masih ada makanan yang dia kenal sebelumnya untuk dimakan. Agar lebih mudah, Mama bisa buat list dulu terkait karbo, protein, buah, dan sayur yang anak mau dan tidak mau makan, lalu gunakan food chaining untuk mengenalkannya. I'm in love with the baker.